Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih kurban. Sedikit kilas balik dari video sebelumnya, bahwa menurut kalangan ulama madhab Syafi'i, hukum asal daripada menunaikan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah atau kesunahan yang sangat dianjurkan. Kesunahan ini kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah ainiyah atau kesunahan yang bersifat individu, dan yang kedua adalah sunnah kifayah atau kesunahan yang bersifat kolektif. Dari kedua kesunahan ini berlakunya harus setelah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, diantaranya adalah mampu menunaikan ibadah kurban, ada kemampuan untuk berkurban. Terkait inilah pada video kali ini setidaknya ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan mampu berkurban adalah memiliki kelebihan harta yang cukup untuk berkurban setelah terpenuhinya kebutuhan diri. Ini jika tidak memiliki keluarga di bawah tanggung jawabnya. Jika memiliki keluarga di bawah tanggung jawabnya, berarti di samping kebutuhan dirinya telah terpenuhi, juga kebutuhan keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya harus juga telah terpenuhi. Kebutuhan kapankah itu? Jawabannya adalah kebutuhan pada malam dan siangnya hari raya kurban. Ini untuk poin pertama. Yang kedua, bahwa kesunahan kurban ini bagi orang-orang yang mampu adalah berlaku setiap tahun, ya, berlakunya setiap tahun, tidak sebagaimana kesunahan akikoh yang berlakunya sekali seumur hidup. 2 poin inilah yang menurut saya penting terkait dengan kemampuan menunaikan ibadah kurban. Selanjutnya, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait fikih kurban ini, khususnya adalah terkait binatang kurban. Sebagaimana dalam pembahasan takrif atau definisi, kita telah mengkaji dan memahami bersama bahwa binatang yang bisa dijadikan kurban haruslah jenis binatang yang termasuk kategori na'am. Hewan yang termasuk kategori na'am ini apabila dikelompokkan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ibil atau unta, yang kedua adalah kelompok bakor atau sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kelompok syat atau syatun adalah kelompok kambing. 3 kelompok inilah binatang yang bisa dijadikan kurban. Hal ini didasarkan kepada salah satu firman Allah, tepatnya pada surah Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya adalah telah kami jadikan sebuah syariat bagi setiap umat, yaitu syariat penyembelihan. Tujuannya adalah agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah mereka terima, yaitu rizki berupa binatang ternak. An'am inilah yang dikehendaki adalah 3 kelompok binatang tadi, unta, sapi, dan kambing. Nah,
sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah. Kemudian dari masing-masing kelompok ini terdapat syarat dan peruntukannya sendiri-sendiri. Kita akan membahas secara berurutan. Yang pertama adalah unta. Unta ini syarat dan peruntukannya. Untuk syaratnya unta bisa dijadikan kurban harus telah berumur 5 tahun lebih atau 5 tahun masuk tahun ke-6. Ini menurut pendapat mayoritas. Akan tetapi para ulama di dalam hal ini tidak satu suara. Ada pendapat alternatif dan solutif yang bisa kita amalkan hanya pada saat-saat terpaksa saja, yaitu menurut Imam Atha dan Imam Auza'i sebelum berumur 5 tahun tidak ada masalah ya, asal sudah tanggal gigi depannya atau sudah poel istilah Jawanya. Maka jika demikian artinya sudah poel, maka sah dijadikan kurban. Ini pendapat alternatif, yaitu pendapatnya Imam Atha dan Imam Auza'i. Kemudian untuk peruntukannya, jika binatang kurbannya adalah unta, ini bisa dijadikan kurban dari 7 orang peserta. Bahkan bukan hanya kurban saja, walaupun kepentingannya beda-beda, tidak apa-apa. Jadi dari 7 orang ini ada yang kurban, ada yang akikoh, kemudian ada yang hadiyu ya, ada yang lain sebagainya. Ini tidak ada masalah. Yang penting untuk 7 kepala. Nah, selanjutnya sapi. Sapi bagaimana sapi? Sapi syarat dan peruntukannya, untuk syarat umur harus telah mencapai 2 tahun lebih masuk tahun ketiga. Dan sebagaimana pada unta tadi, dalam sapi pun menurut Imam Atha dan Imam Auza'i, meskipun belum berumur 2 tahun, asal gigi depannya sudah tanggal atau sudah poel, ini sah dijadikan kurban. Dan peruntukannya pun juga sama seperti unta, bisa menjadi binatang kurban untuk 7 orang. Keberadaan unta dan sapi ini bisa dijadikan kurban dari 7 orang. Ini disandarkan kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi begini, An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin, yang artinya adalah bahwa Jabir bin Abdullah berkata, di tahun Hudaybiyah kami menyembelih unta untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang. Yang kemudian dari hadis ini ditetapkanlah bahwa binatang kurban sapi dan unta bisa dijadikan kurban dari 7 orang. Ada permasalahan sahabat dan pemirsa rahimakumullah, bagaimana seandainya sapi atau unta ini menjadi binatang kurban 1 orang, padahal mestinya kan 7 orang. Ini 1 orang kurbannya sapi atau unta, ini bagaimana? Lah, terkait masalah ini di dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib, tepatnya pada juz 4 Shahifah 334, di sana dikatakan keterangan begini, walau doha bi badanatin au baqaratin badalasatin, seandainya ada seseorang berkurban dengan unta atau sapi sebagai ganti dari kambing, fazaid, maksudnya ganti dari kambing itu misalkan ya, misalkan ada orang bernazar akan berkurban. Ini kan untuk memenuhi nazarnya kan cukup dengan menyembelih 1 kambing. Cuman yang dia sembelih bukan 1 kambing tapi 1 sapi. Itu bagaimana? Maka jawabannya fazaidu ala subu tatawu'un yasrifuhu masrifat tatawu. Maka
selebihnya dari 1/7, karena sapi itu untuk 7 kepala, kalau itu menjadi kurbannya 1 orang, misalkan dalam kasus nazar itu, maka yang menjadi kurban nazar hanya 1/7, sisanya menjadi kurban sunnah yang pengalokasiannya sama seperti kurban sunnah lainnya, insya Allah. Tapi ini tidak wajib kalau dia mau. Kalau tidak mau ya dimakan sendiri, tidak apa-apa. Begitu, bisa difahami ya. Selanjutnya tadi sapi, sekarang kambing, kelompok kambing, syarat dan peruntukannya. Kambing sebagaimana saya sampaikan di awal, kambing ada 2, yaitu kambing domba dan kambing Jawa, atau kita lebih menyebutnya dengan kambing kacang. Apa syarat dan peruntukannya? Untuk syarat kambing domba harus berumur 1 tahun lebih masuk tahun kedua, atau 6 bulan lebih ya, atau 6 bulan lebih, asal sudah tanggal gigi depannya sudah poel. Jadi saya ulang, untuk kambing domba syaratnya dalam segi umur ini harus mencapai 1 tahun lebih. Kalaupun belum mencapai 1 tahun tapi sudah melebihi 6 bulan, yang penting sudah poel, berarti secara umur sudah memenuhi syarat untuk dijadikan binatang kurban. Peruntukannya ini hanya 1 orang ya, tidak boleh misalkan 1 kambing untuk korban 1 kelas atau 1 RT atau 1 keluarga. Ini tidak bisa, kecuali kalau tasyrik fi thawab. Tasyrik fi thawab itu menggabung orang lain agar sama-sama dapat pahala. Ini diterangkan ya di dalam kitab Bujairomi Alal Khotib, tepatnya juz 4 Sohifah 334. Di sana dikatakan begini, wa tujzi'u asad al-muayyanah minad do'ni awil ma'zi an wahidin fakot. Kalau korban itu menggunakan kambing, maka hanya bisa dijadikan korban 1 orang saja. Fa in dzabahaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghairahu fi thawabiha jaza. Apabila dia menggabungkan keluarganya atau menggabungkan orang lain dalam rangka agar sama-sama mendapatkan pahala, ini boleh, sama-sama dapat pahalanya. Tapi untuk siapa yang berkorban ini harus 1 orang saja. Ini untuk kambing. Kemudian kembali ke kambing domba tadi itu, umur ada pendapat alternatif juga. Menurut sebagian pendapat Syafi'iyah, pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, domba berumur 6 bulan lebih sudah sah dijadikan kurban ya, walaupun belum poel atau belum tanggal gigi depannya. Ini untuk kambing domba. Selanjutnya adalah syarat dan peruntukan kambing Jawa atau kambing kacang. Dalam segi umur syaratnya harus mencapai 2 tahun lebih. Tidak ada istilah poel kalau untuk kambing Jawa. Batasannya hanya 1, menggunakan umur, yaitu berumur 2 tahun lebih. Ini untuk pendapat mayoritas. Kita belum berbicara pendapat alternatif, karena ada juga sebagian ulama madhab Syafi'i, sebagian kecil, mereka berpendapat bahwa kambing kacang atau kambing Jawa ini yang penting umurnya melebihi 1 tahun itu cukup ya, cukup. Dan ini menjadi solusi apabila dalam keadaan terpaksa saja. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, inilah penjelasan
syarat dan peruntukan masing-masing kelompok, mulai kelompok unta, sapi, dan kambing. Selanjutnya ada yang perlu saya ulang sedikit terkait satu kambing untuk banyak orang. Karena beberapa waktu lalu ini sempat banyak yang salah paham. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara ilmiah, ada juga pendapat yang seperti itu, yang mengatakan bahwa satu kambing bisa untuk satu keluarga. Jadi semuanya secara hukum telah menunaikan ibadah kurban. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Kalau madhab Imam Syafi'i tidak demikian. Bahkan kalau kurbannya dengan cara seperti itu, ini kurban saya dan kurbannya seluruh keluarga saya, itu batal. Kenapa? Karena peruntukan kambing hanya untuk satu orang. Adapun ketika ingin menggabungkan orang lain, itu tidak ada masalah. Yang penting hanya menggabungkan agar sama-sama mendapatkan pahala. Ini yang tidak ada masalah. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.